Ada tiap perbedaan. mau masuk puasa, tiap lebaran selalu ada perbedaan. Kalau NU misalnya lebarannya lebih dulu, puasanya lebih dulu, beda dengan Muhammadiyah. Ini kita ini kadang resah juga ya jadi orang Islam ya. Mosok Jadi katanya orang Islam kok resah gimana? Iya, gimana kita malu juga sama yang lain. Mosok mempersatukan awal Ramadan aja nggak kompak. Ini kan PBNU itu kerjaannya apa kalau bersatu gitu ya. kok bersatu ini kata? Kemenek Dengan ngapain pemerintah. aja gitu kan kalau bersatu gitu. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Wah, Hukum dari dari keluar, pemerintah dia itu adalah ya kan Tapi masalah ada perempuan. anekdot juga kan bilang, nih jangan sampai KPU tahu nih. Oh iya. Bisa diedit nih nanti yang 30 hari bisa 300 hari 100 gitu. hari gitu loh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rame amat depan saya ini. Wes. Iyalah manusia semua ini. Iya, ini kita podcast fikih warung kopi. Jadi obrolan tentang fikih tapi kemasan warung kopi. Ya, Gus warung Ulil. kopi ya. Iya. ini Temanya tema-tema ya tema-tema warung kopi obrolannya. tapi tema fikih Ya, gitu, fikih. hukum Islam atau yang lebih luas lah yang lain nanti bisa mungkin. Ya, pokoknya ini anggap aja di warung kopi kita ngobrol-ngobrol seputar soal Iya. apa aja lah gitu ya kira-kira ya. Oke. Dalam perspektif Dalam perspektif fikih. fikih. Kita sudah hadir ini orang-orang luar biasa nih di depan saya. Ini. Ada Gus Ulil, Dr. Ulil Absar Adrawi. Udah dokter, Bos. Iyalah. Mantap nih. Kecil orangnya, besar gelarnya. Dokter mondok di Bukan kantor. yang lain ya. Terus beliau ini apa? Dosen Di UIN. di UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, juga wakil ketua di Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Dulunya Wasekjen PBNU, Bos. Oh iya. Masa lalu itu masa lalu. Sejarah. Bentar lagi akan bisa ada peralihan lagi. Mudah-mudahan. Jangan terlalu berharap tuh pokoknya. Terus ini yang pakai baju hijau ini orang Madura asli. Wih, Datang dari Madura. Datang dari Madura. didatangkan langsung dari Madura. Didatangkan langsung dari Madura. Oh. Iya. Bukan dari Sentiong. Itu Madura Sentiong namanya. Kiai Haji Ahmad Sodik. Dulu apa? Kiai Sodik Jangan di dulu lah, PBNU, sekarang. dulu. Lembaga dakwah. Di LDNU ya, protolan LDNU juga ya. Tahun LDNU. Iya, nggak dipakai lagi ya. Di PW dipakai tapi. Oh iya, Bendahara PWNU DKI Oh, Jakarta. bendahara. Bendahara yang Wakil sekretaris. Ah? Wakil Bukan bendahara kemarin. Ini mana yang bener sih SK-nya? Kalau di PW wakil sekretaris. Oh, bukan Wakil. bendahara. Bukan. Ya bagus ya nggak megang duit gitu. Tapi yang paling bagus ini jabatan yang terakhir tapi diambil alih sama di atas apa nih? Apa tuh? Wakil Panglima Santri. Oh iya. Nah, ini nih yang Dia nanti mau ngaku cerita-cerita. Panglima Santri itu nggak enak sama Caimin gitu. Terus ini aki-aki yang ganteng. Wes. Aki-aki yang bener nggak ada tuh. Lah, emang udah tua, dia mau umurnya udah 50 lebih. Kalau kita kan masih di bawah 40 gitu. Oke lah, betul. Sekjen Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Ya, dulu pengurus LDNU juga ya, Pak ya? Ya, protolan Nggak diajak juga ya? Waduh, tinggalkan. Ya, oke. Jadi kalau saya ya biasalah cuma orang biasa aja gitu ya. Nah, iya namanya siapa orang biasa kan Oh ada iya namanya ya, dulu. nama saya Imaduddin, sama dengan Kiai Sodik, dengan Pak Dharma juga protolan juga kita. Ini Imaduddin yang ahli nasab bukan? Bukan. Oh, bukan kiranya. Tapi beliau ini masih pengurus loh, pengurus di Apa tuh? Ahli nasib dia. DNU loh. Ya sekarang di cabang, Pak, di NU. Oh iya, Sudah di- jadi pengurusnya kan? Iya. Oke, udah balik ke tema, balik ke tema. Turun Udah, dua itu turun bagi dua tingkat. udah itu sudah sejarah, udah sejarah. Selesai. Jadi kita mau ngomongin apa ini, Gus Ulil nih? Ini kita Tentang apa ya ini? sore ini inilah ngobrol-ngobrol terkait Soal apa? soal menjelang Ramadan. Sebab sekarang sudah tinggal 6 hari kan. Oh, Oh, belum tentu, Pak. Kan nunggu hasil sidang isbat dulu. Oh, iya. Sidang isbat Kementerian Agama. Tapi kan harga beras sudah naik, harga minyak goreng udah naik. Kalau ngomong-ngomong naik, kita seruput kopi dulu deh. Ini susah nih kalau udah naik-naik semua nih. Iya, dah. Oke.
Enggak. Apa namanya kan tiap tahun kan fenomenanya kayak gitu Gus Ulil ya. Iya. Apa? Karma gitu. Ikan sirup maksudnya. Ya kalau itu kalau ditanya misalnya apa sih tanda masuknya Ramadan, ya muncul iklan sirup di TV. Atau iklan BHS Pak udah banyak banget. Barang pokok. Tapi kita nggak Kebutuhan ngomongin pokok itu. naik semua. Kita nggak ngomongin itu. Ntar beras naik lama-lama nyenggol ke politik juga nih, bahaya bos. Oh iya, betul. Ya. Ini kan tiap tahun tuh pokoknya dari saya lahir dulu. Saya lahir. Sebelum lahir mungkin ya. Iya. Sebelum lahir mungkin ya. Kurang lebih begitulah. Pokoknya sekitar 25 tahun yang lalu gitu. Itu pokoknya Ada tiap perbedaan. mau masuk puasa, tiap lebaran selalu ada perbedaan. Kalau NU misalnya lebarannya lebih dulu, puasanya lebih dulu, beda dengan Muhammadiyah. Atau sebaliknya gitu Atau ya. sebaliknya gitu. Pokoknya ya kadang ada juga sih sama gitu kan. Kayak dulu pernah itu kejadian tahun berapa itu ya? Yang lebaran hangat. Bareng-bareng gitu maksudnya. Bukan. Jadi udah diperkirakan tuh lebarannya besok. Semua pokoknya udah yakin tuh besok. Akhirnya udah bikin opor semua nggak Ingat ya. jadi. Batal kan? Akhirnya apa lebaran hangat, opornya diangetin lagi. Oh, itu namanya lebaran anget ya. Iya. Angetin. Nah, ini sebenarnya apa sih? Iya. Pangkal perbedaannya itu Gus Ulil. Ya emang ini menarik sebenarnya. Saya sih juga nggak bisa jawab ya kalau pertanyaan gitu ya. Cuman emang menariknya gitu. Ini kita ini kadang resah juga ya jadi orang Islam ya. Mosok katanya Jadi orang Islam kok resah gimana? Iya, gimana kita malu juga sama yang lain. Mosok mempersatukan apa namanya awal Ramadan aja nggak kompak. Ini kan ya Gimana dalam urusan politik? gitu Iya, ya? apalagi urusan politik. Dan itu nggak setiap pernah tahun ya, setiap tahun ya. Itu setiap tahun kecuali 20 tahun sekali. Ini nggak tiap tahun kejadian. Kenapa kayak nggak ada pelajaran gitu ya? Gimana caranya harus Itu gimana caranya bisa menyatukan? Nah, kira-kira? itu dia. Itu Itulah justru kita kalau bahas di sini bersatu, gitu kan. Itu sama orang Madura diprotes. Lah kenapa nih urusannya sama orang Madura apa nih? Loh, karena memang mulai dulu itu sudah biasa berbeda. Itu diprotes. PBNU itu kerjaannya apa kalau Bersatu gitu ya. kok bersatu ini kata. Kemenak dengan ngapain aja pemerintah? gitu kan kalau bersatu gitu. Enggak, tapi kalau kan menurut Yeson apa sih sebabnya? Sebabnya. Apa ini perbedaan pendapat atau perbedaan pendapatan nih? Itu antara ini cara mengambil anunya. Kalau sebagian itu kalau NU pada umumnya itu ruqyat, kalau Muhammadiyah itu pakai metode hisab. ruqyah apa ruqyat? Hah? Ruqyah apa ruqyat? Ruqyah ya. Oh, Ruqyah. ruqyah. Bukan ruqyat yang didoa itu bukan ya? Beda Bukan. lagi itu ya. Kalau ru'yah itu kan ngelihat bulan Ngelihat gitu ya. bulan. Oh, itu ruqyah. Nah, kalau hisab itu pakai pakai hitung-hitungan. hitungan. Artinya kalau pakai hitung-hitungan sampai tahun 3000 juga udah ketahuan itu Udah lebarannya ketahuan. kapan. Oh. Ini ngapain Hitungan. pakai apa namanya kita bawa teleskop, nggak usah pakai sidang isbat kayak gitu kemenak. Betul. Ya, kurang lebih gitu. Jadi Dan gitu, Mbak. kalau tahun 80-an itu yang selalu beda dengan pemerintah itu adalah NU. Karena Sejak reformasi ini yang selalu beda dengan pemerintah itu Muhammadiyah. Lah berarti dulu Ada hubungannya zaman apa Orde nih? Baru Apa Hubungannya hubungannya itu apa masalah nih? beda pendapatan. beda pendapat. Kalau sejak reformasi ini menterinya dari NU, sebelum reformasi biasanya menteri. Oh, gitu. No. Jadi Pendapatan. Pengaruh ya, pengaruh gitu ya. Nah, Pengaruh ya. ini yang saya kira tadi itu nggak enak sama orang selain Muslim kan kayak gini, Bu. Berarti agama Islam Nggak bisa bersatu. berhubungan juga dong dengan pendapatan atau berhubungan juga dong dengan kekuasaan. Buktinya ketika misalkan menterinya dari NU yang beda yang Muhammadiyah. Kalau menterinya dari Muhammadiyah semasa waktu Orde Baru yang beda. Nah ini sebenarnya dulu ada. enggak waktu Ini Orde kok Baru- agama bisa ditawar-tawar sih kan Dulu- gitu seolah-olah ya. Waktu Orde Baru dulu yang dipakai hisab apa ru'yah itu kemenak itu. Kalau Kemenang pakainya hisab. Hisab zaman dulu hisab. Karena zaman Orde Baru. Oh, ya. Iya, Baru. karena selalu menteri agamanya dari Adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah gitu loh. Jadi urusan politik ini. pasti Nah, dia. tapi hubungannya dengan agama ini kan Ini bahaya. urusan kalau dulu kan Ya nggak, kita kerucutin lagi nih. Tahun ini nih, kira-kira tahun ini bisa bersama nggak nih Muhammadiyah sama NU? Nah, kayaknya sih kok lihat Kalau menurut saya kayaknya tidak sama. lihat naga-naganya Sudah ada hitungannya. Udah ada. Sudah. Oke. Kalau puasa nggak sama berarti lebarannya sama bisa. Ada beritanya coba lanjut saya carian berita Bisa. ini itu. Kalau- Bisa saja, bisa Kalau tidak sama juga. kalau Muhammadiyah sudah menentukan hari Senin. hari Senin. Senin puasanya. Oke. Nah, tinggal NU itu akan melihat bulan itu pada saat sehari sebelum
Sebelum Ramadan ya. Ramadan. Sebelum Ramadan. Jadi mungkin kalau Sebelum kita ngambil hitungan hisab. ya Hari Minggu. Kita sholat tarawih. Ya, hari Nanti Minggu. ditentukan kan itu kan biasanya. Enggak, biasanya kalau sebelum puasa tuh ngelihat bulan. Kalau mau lebaran tuh bisa ngelihat matahari, Ramayana, Oh Sogo. iya, itu. Kalau puasa bulan dulu nih ya. Bulan dulu. Kalau mau lebaran tuh ngelihatnya matahari. Ramayana juga biasanya gitu. Jadi kok kita lihat berita itu sudah keluar undangan agenda sidang isbat dari isbat. Kemenak itu hari Minggu tanggal 10. Artinya Hari Minggu itu tanggal berarti 10. Sabtu malam Minggu dong. Bukan Minggu malam Senin. Malam Senin. Itu akan ada sidang isbat. Tanggal 10 ya. Nah, itu jelas itu nanti disitulah Kemenak akan mengundang perwakilan dari NU dan perwakilan dari Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah dan dulu ormas-ormas akan datang. Bukan cuma dua loh. Iya, semuanya juga, Semua perwakilan dari berbagai macam ini ormas Islam ya. Kecuali HTI sama FPI kali enggak. Iya, kan udah bubar ya. Ya. Nah, tapi menurut saya siapapun yang diundang itu kita sebagai orang Islam itu melihatnya ya mungkin kalau sisi positif ya ini perbedaan yang demokratis lah, perbedaan yang sangat toleran. Sampai kan satu sisi kita juga malu, masa nggak bisa kompak-kompak sih dari dulu gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan di saya, menurut saya itu. Nah, jadi supaya bisa nyatu itu gimana? Ya iya, itu dia, masa nggak bisa ngomongin satu aja nggak bisa. Kadang juga sih saya pikir ibu-ibu sama ini sudah nggak pengaruh. Orang dia udah Tapi sih siap-siap aja. sebenarnya Bodo amat mau puasa kapan gitu, yang penting puasa memang nantinya beda-beda sehari. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sisi ini ya, dari hukum fikih gitu, kan ada harus mengikuti ulil amri, gimana itu? Nah iya, memang kalau menurut saya sih ya bagaimanapun dua mata yang berbeda ya Pak ya. Yang NU menggunakan ru'yah, jadi NU itu harus melihat adanya hilal. Sementara Muhammadiyah hisab sudah menentukan hari Senin tanggal 11 sebagai awal Ramadan. Ya ini kan tinggal perannya pemerintah. Ketok palu selesai. Enggak, secara hukum fikih gini Gus Uli. Gimana? Artinya kan kita ada kewajiban dalam fikih itu. Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Harus ikut ulil amri. Ya, harusnya gitu. Kan gitu. Nah, terus bagaimana kok? Sebenarnya solusinya sih gampang, tinggal ikut pemerintah selesai. Iya, selesai. Artinya tidak ada lagi kata kedua ketika pemerintah sudah menentukan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari pemerintah itu adalah hukum pemerintah bisa menghilangkan. Kalau begini kiai beneran begini. Bukan ini hasil baca googling. Tadi habis ngeliat googling ya. Jadi hukum dari pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan. Ya di situ peran pemerintah. Kalau kita kan gini terus, ya nasibnya kasihan. Tapi persoalannya keyakinan. Orang itu yakin, ada yakin memang. Yakin dengan hisab. Enggak, saya potong dulu, Kiai Sodik. Ini kan metode hisab ya. Ada nggak sandarannya, landasannya di agama, dari agama metode hisab itu? Kan itu, yang kita tahu kan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kan. Puasa itu mereka itu dari bulan. Al-Qur'an. Jadi Apa tentang terbitnya matahari dan terbitnya bulan. Itu adalah landasan untuk menghitung. Artinya metode hisab landasannya di situ, dalilnya itu. Ada juga, ada juga. Tapi dalilnya. dia oleh Rasulullah. Mereka anunya di situ. Rasulullah itu bahwa berpuasalah kamu ketika melihat bulan dan berhentilah. Berbukalah kamu itu ketika melihat bulan. Jadi kalau orang Betawi bilang itu mau puasa ngeker, mau lebaran ngeker juga. Ngeker siapa? Ngeker itu apa ya? Ngeker. Nginceng apa bahasa Jawa. Nah, memang itu kalau saya sih di situ ya. Artinya kita harus memulai ya. Memang boleh di fikih juga ada kalau orang itu boleh ketika dia melihat itu boleh mengkabarkan ke komunitas kita. Besok puasa boleh, tapi yang punya hak untuk menentukan besok satu Ramadan atau bukan itu pemerintah. Itu. Meskipun pemerintahnya zalim misalnya. Iya kalau ini pemerintahnya otoriter, pemerintahnya curang, bagaimana misal tetap harus diikutin ya. Harus diikuti. Tapi pendapatnya 4 madhab itu melihat bulan. Ya oke, kalau itu kan kita pura-pura menghormati adanya hisab, kira gitu ya. Nah sekarang Pak Dharma gini,
apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah? Nah, ini yang penting itu Pak Dar. Nih, Saya ini pikir- suara Ladisnu Enggak, nih, saya sekjen pikir ya, yang ngomong. pemerintah kan otoritasnya udah jelas kan. Iya. Dia menentukan dan dengan segenap elemen yang ada di dalamnya, tentu kan sudah bagus itu, sudah ditata. Masa nggak bisa gitu Pak? Masa nggak bisa Ya, itu masa untuk ngatur kemenangan aja bisa, masa ngatur ngatur nggak bisa kan gampang. itu sesuatu hal yang susah aja bisa kan kemarin ngedit lah Nggak gitu bisa, ya. masa ngatur itu nggak bisa kan. Hilangin sehari lah itu ya kira-kira yang Apa beda. Pemerintah sekarang ini kan jago ngedit gitu kan ya. Enggak, justru itu. Emang nggak bisa diedit hasil hisab. Itu kan yang ditanyakan Pak JK ketika jadi Wapres. Dipanggil lah Ketua PBNU dengan Ketua Muhammadiyah. Wah, ini menarik. Ini Gimana, katanya Pak JK, masa nggak bisa NU naik sedikit, Muhammadiyah turun sedikit. Ya. Nah, ini katanya Ki Hasim ini Hasim, adalah akalnya orang dagang, mas tawar menawar. Tapi solusi yang diberikan oleh Ki Hasim, perbedaan Ki Hasim Muzadi itu dulu, Pak Hasim Ya, Muzadi. ya. perbedaan itu ada rahmat. Bagaimana kita itu agar supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan itu pasti harus diterima dengan legowo. Itu pendapatnya Ki Ya. Hasim. Waktu itu sudah dipanggil dua-duanya sama Terus- Pak JK. Terus Dan jawaban ditawar sama Pak JK, NU naik sedikit, Muhammadiyah turun sedikit. Biar ketemu bareng gitu hisabnya Mau ya. ketemu bareng kan. Tapi nggak bisa juga. Tapi menurut Ki Hasim pendapatnya ya tidak bisa, perbedaan itu pasti. Iya, kalau perbedaannya iya. Pasti perbedaannya kan cuma manajemen mengatur bagaimana. Iya. Toh dalilnya jelas, mau Al-Qur'an ada atiullah wa atul amri. Kenapa ketika masalah Ramadan orang pemerintah lemah? Nah, sampai Tapi kalau sekarang- masalah harga, masalah apa, kenceng sekali tuh. Ya kan Tapi masalah ada perempuan. anekdot juga kan bilang, ini jangan sampai KPU tahu nih. Oh iya. Bisa diedit nih nanti yang 30 hari bisa 300 hari kayak gitu. 100 hari gitu loh. Nah, Iya nah, kan? ya itu gitu loh. ini bahaya nih obrolannya. bisa bahaya ini. Jadi intinya bagaimana kita menghadapi perbedaan ini? menurut saya Kiai sampai Sasi. sekarang ini pendapatnya Ki Hasim Muzadi masih relevan. Artinya Masyarakat yang dikasih pemahaman. jadi Oke. Ki Sodik perbedaan itu tetap ada ya. Artinya Tetap ada. tetap nggak bisa. Masyarakat yang dikasih pemahaman. Enggak, ini Ya, kalau masyarakat beda bisa gimana? hari puasa awalnya berarti nanti lebarannya Belum apakah tentu. akan sama Belum enggak? tentu. Belum tentu, bisa juga sama. Gitu. NU tetap Ru'yatul Hilal, Muhammadiyah tetap pakai hisab. Nggak, misalnya begini, Ki Sodik. Saya puasanya itu ikut NU, lebarannya ikut Muhammadiyah, itu gimana itu? Biar dulu gitu sih ya. Duluan Itu dulu. puasanya akhir. Iya. Harus kalau pendapat itu harus utuh. Oh, kamu Nggak itu. bisa itu ya. Nggak boleh. Jangan Udah. seenaknya aja ya, ngambil yang enaknya ya. Atau misalnya saya kebagian apa namanya khutbah Idul Fitri nih. Nah, Ngambil ini duluan nih. Ini Itu logika banyak khotib, kasus logika loh, khotib. banyak kasus. Jadi Seorang ustadz itu 2 kali khutbah Idul Fitri. itu gimana tuh kalau khusus 2 kali khutbah Idul Fitri? Iya. Enggak gimana itu? Apa juga lebaran, boleh aja ya. Lebaran itu Boleh kayak boleh ngomong. boleh saja. Yang Benar, penting- hak ini. Yang penting Ada amplop ya. senior saya itu khutbah 2 kali. Itu sah nggak tuh? Apanya? Secara Yang saya yang pertama gitu atau gimana? Yang mana? Yang pertama, yang kedua? Atau Ya, dua-duanya Dia sah? kan cuma khutbah. Tapi tetap puasa dia. Hah? Misal Dia ikut sesuai dengan keyakinannya dong. iya iya. Oh, tapi dia khutbah aja. Khutbah ya khutbah saja dia. Oh gitu. Ya tapi itu kan Enggak, ini kan ada hikmahnya begitu Gus Ulil. Jadi perbedaan soal awal puasa dan Idul Fitri ini. Tanya. Jadi ada model yang seperti Khutbah Ustadz yang dahulu. tadi. Nah, ini yang tadi yang dibilang beda pendapatan. Nah, ini maksudnya beda Pokoknya pendapat tuh ini kayak gini nih. Semua oke lah kalau beda pendapatan ya. Iya, iya. Misalnya- Dia orangnya tapi tidak mau dipublikasikan bahwa dia khutbah 2 kali. tapi menurut saya yang penting itu Pak. Bagaimanapun meskipun perbedaan itu memang Sunnatullah. Sunnatullah. Tetap pemerintah harus berusaha menyatukan awal Ramadan. Itu bukan tugas kita, tugas pemerintah. Tapi kan tadi kan memang itu yang apa perbedaan itu sunnatullah tetap nggak bisa. Lah, disatukan, Gus. iya itu kan Artinya kan bagaimana Fikihnya. kita memberikan Iya, pemahaman ke masyarakat. ya itu kan enak pemerintah dong. Terus buat apa jadi menteri kalau nggak bisa ngatur Ramadan orang jadi kompak?
Kan gitu pertanyaannya kemudian. Persoalannya itu adalah pengambilan metodenya. Yang kedua, itu hampir dipastikan ada perbedaan. Ya, kalau itu sih iya. Jadi kan kita tinggal menuntut. Makanya atau saya bilang sampai sekarang pendapatnya Ki Hasim mulai tahun 2008 lah katakanlah itu. Itu masih relevan. 2008 waktu beliau masih jadi ketua masih relevan sampai sekarang. Ya artinya perbedaan itu tetap ada, cuman bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, Oke, itu kesimpulannya kalau ada perubahan, pendapat itu pasti semua orang itu kan harus mengikuti perubahan. Iya, tapi kan tetap pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan perbedaan yang macam-macam ini kan gitu kan. Ada payung hukumnya. Iya, tetap harus ada dong dijelaskan. Nah, kalau tapi misalnya agama nggak boleh. Harus ada sosialisasi gimana caranya. Kita harus ya sebatas sosialisasi himbauan, tapi kalau seandainya dibuat regulasi, dibuat satu undang-undang bahwa nggak bisa kayak gitu. Kembali lagi ke masing-masing. Jadi pemerintah itu menjalankan. mensosialisasikan pemahaman bahwa perbedaan itu adalah ada. Oke. Ya meskipun di satu hukum jelas. Jadi meminimalisasi. Dibuat undang-undang begitu. Ya, penetapan itu ada di pemerintah, menetapkan. Kalau ikhbar ada di. Tapi di kan bagi sifatnya yang tidak sesuai pemerintah, silahkan. Tapi jangan ngajak-ngajak orang, gitu loh. Bagi yang tidak. Apa nggak beresiko itu? Sesuai pemerintah, silakan. Tapi nggak usah tidak usah. Nggak, misalnya pemerintah membuat regulasi kayak gitu. Ya kan, apa nggak beresiko terhadap kerukunan ya resikonya umat tidak beragama? sebesar Pasti akan ada resistensi kan. Iya. Resistensinya tidak sebesar mengatur kemenangan. Ini, kan gitu kan. Muhammadiyah lo. Ya. Iya kan. Ya, tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu memang tugasnya pemerintah itu ngasih pemahaman. Ya, kalau pemahaman Dan pemahaman itu ternyata meminimalisir perbedaan. Oh. Artinya perbedaan itu tidak sampai menjadi masalah fisik. Besar. Oke. Masalah fisik. Nah ini saya sudah pernah dengar nih dari orang NU juga sih. Menarik. Apa, Jadi kita awal puasa ini hari Selasa nanti. Berarti itu dia nggak ngelihat bulan dong. Ahli falak loh ini yang ngomong. Kemungkinan paling bahasanya. Enggak, sudah lengkap dengan hitungan dan hisapnya dia. Iya. Dan dia hitung di Arab apa, di Jerman apa, di Indonesia hari apa, dia udah hitung. Tapi memang nggak disebarkan sama dia dulu. Nanti selalu tepat dia. 5 tahun ini saya itu yang punya hitungan begitu itu di Jawa lah. Itu namanya Kiai Tobari. Itu memang beliau itu memang ahli. Mestinya Kiai Tobari kesini nih. Ahli memang. Tobari saja nih. Iya. Ya, itu kalau di Banten diakui itu. Enggak, dulu dia kan di LDNU dulu, tapi mengambil tugas falakiyah. Makanya artinya gini loh, Kiai Tobari itu nggak mau memberi info ini. Nah duluin karena dia PBNU. tahu antara ikhbar sama isbat itu memang beda. Dia hanya punya hitungan secara pribadi. Iya, hisab, dia pakai hisab, tetap pakai hisab. Dia menyadari dirinya, dia posisinya orang biasa bukan pemerintah. Hanya boleh ikhbar, dia nggak mungkin isbat. Isbat itu iyalah, isbat tetap. Nggak, kembali lagi hitung-hitungan yang tadi. Kayak Sodik yang bilang bahwa kalau orang Muhammadiyah, kalau orang NU melihat bulan dulu, cuma tapi kan itu nggak dilihat gitu loh. Nah bedanya dia tetap melihat bulan, tapi dalam jangka waktu yang jauh. Dekat. Oh, yang dekat. Dekat. Namanya 1 atau 2 bulan sebelum Ramadan. Kalau gitu. Enggak, kalau Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu mungkin tahunan itu udah punya jadwal. Berdasarkan hitungan kalender aja itu. Oke, coba disimpulin deh. Kalau kayak enggak ada kesimpulannya kita kan berdasarkan hitungan astronomi itu. Iya, astronomi gitu. Jadi berapa derajat ini dan saya nggak paham lah itu masalah. Ya, itu teknis lah ya, kita nggak ahlinya. Nanti masalah itu. Ya. Kalau pendapat saya kesimpulannya itu adalah hisab itu menjadi patokan untuk ru'yatul. Ya udah, saya hisab dulu berarti sekarang. Ini ahli hisab betul ini. Itu kesimpulan saya. Gitu ya. Makanya pemerintah itu melakukan ru'yatul hilal itu Minggu malam Senin. Isbat. Iya. Tapi sidang itu kan isbat, informasi ru'yatul hilal itu juga masuk ke sidang isbat. Ya dari seluruh Indonesia itu kan. Masuk. Nah, itu menurut saya hisab itu menjadi patokan untuk ru'yatul hilal. Oh, okay. Itu
kesimpulan saya. Oke, kayaknya wah Ya, makin nggak ada kalau habisnya, karena ini kalau kan- kita terus ini nggak ada habisnya diskusi kita Iya, nih, karena karena kita tahun perbedaan aja nggak pernah habis kata dia. Tiap tahun ada, masa kita ngobrolnya mau habis kan nggak mungkin juga ya. oke. Iya, itu nggak ada habisnya ngobrolnya mah. Ya. Iya. Jadi yang jelas kesimpulannya bahwa perbedaan itu tetap ada ya sampai hari kiamat kurang Dan 2 nggak hari perlu pun diperdebatkan. dan nggak perlu diperdebatkan. Kalau itu enak pemerintahnya, nggak usah ngurusin apa-apa, biar dia itu Ya berdebat tinggal sendiri kan, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat ya tentang perbedaan ini. Yang jelas kita mau masuk Ramadan semua Oh, ini. iya, oke. Kita masuk Ramadan Sudah ada BHS belum? belum. Oh belum ya, nanti Mau ngasih BHS Nunggu sebenarnya. Sekjen Ladisnu. Ketua Ladisnu nanti menyiapkan kain sarung. Jadi memasuki bulan yang suci, jiwa kita juga dalam keadaan suci. Kita mewakili semuanya, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Selamat memasuki bulan Ramadan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.